Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nuralif Ramadanti, NIM H7221901 dari Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan matematika dalam perkembangan ilmu sains. Yang pertama, kita akan cari tahu dulu apa sih matematika itu. Matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan secara eksak, presisi, sistematik, dan logis yang dikembangkan melalui penggunaan abstraksi dan penalaran yang logis. Lalu, apa kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu sains? Roger Bacon mengatakan, "Neglect of mathematics worth injury to all knowledge. Science he who is ignorant of it cannot know the other science or the things of the world." Makna dari pernyataan Bacon di atas adalah pengabaian terhadap matematika akan berakibat buruk terhadap ilmu-ilmu lainnya. Sebab tanpa penguasaan matematika, seorang tidak akan mengetahui secara mendalam perilaku alam. Seperti Galileo, Huygens, dan Newton menghasilkan persamaan-persamaan matematis sebagai hasil abstraksi mereka terhadap fenomena alam. Hukum-hukum alam atau laws of nature, sebagai abstraksi dari fenomena alam tersebut, mereka mengungkapkan secara presisi dalam bentuk persamaan matematis. Tanpa matematika, sains tidak akan berkembang seperti pada saat ini. Jadi, kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu sains yang pertama yakni matematika sebagai bahasa yang lugas. Penggunaan bahasa verbal dalam komunikasi ilmiah mempunyai kekurangan karena memungkinkan kekaburan makna, penafsiran majemuk dan emosional. Dengan demikian, untuk menjamin kelugasan, presisi, interpretasi tunggal dalam komunikasi, sains berpaling ke matematika. Kita bisa bayangkan kesukaran memaknai hukum gravitasi yang disimpulkan oleh Isaac Newton jika dirumuskan dengan kalimat verbal berikut. Tiap partikel di alam tarik-menarik dengan suatu gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa-massa partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antar keduanya. Bandingkan dengan hukum yang sama, tetapi diungkapkan dalam bentuk matematis seperti berikut. Fg sama dengan G dikalikan M1 dikalikan M2 dibagi dengan R kuadrat, di mana Fg merupakan gaya gravitasi, G-nya merupakan tetapan gravitasi, M1 dan M2 merupakan massa, dan R-nya merupakan jarak antar keduanya. Lalu, kontribusi matematika yang kedua yakni matematika bersifat kuantitatif. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita melakukan pengukuran secara kuantitatif. Sebagai ilustrasi, perhatikan persamaan pemanasan zat cair berikut. P2 sama dengan V1 dikalikan 1 ditambah gamma dikalikan P2 dikurangi T1 atau gamma sama dengan delta V dibagi dengan P1 dikalikan dengan delta T. Sifat kuantitatif dari matematika meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari sains. Contohnya, pada persamaan pemanasan volume zat cair di atas, kita bisa memprediksi secara akurat kenaikan volume suatu zat cair tertentu jika mengalami suatu perubahan temperatur. Begitu pula sebaiknya, kita dapat mengatur temperatur untuk membuat zat cair tersebut bervolume tertentu seperti yang kita kehendaki. Lalu, kontribusi yang ketiga yakni matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang kebenarannya telah dipastikan. Sebagai contoh dalam aljabar, premis yang pertama, A ditambah B sama dengan 4, sedangkan premis yang kedua, A sama dengan 1, maka kesimpulan yang dapat kita dapatkan yakni B sama dengan 3. Kesimpulan tersebut merupakan pengetahuan baru yang disimpulkan berdasarkan premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Pengetahuan baru tersebut merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan sebelumnya.
Pola penalaran deduktif seperti ini banyak dilakukan dalam penurunan rumus-rumus matematis dalam sains, antara lain penurunan persamaan yang menghubungkan sifat partikel dan sifat gelombang yang dikerjakan oleh Louis de Broglie. Lalu, aplikasi matematika dalam sains. Matematika memainkan peran penting dalam pengembangan sains. Tanpa matematika, tidak akan ada sains sebagaimana yang kita lihat sekarang. Bidang-bidang kajian sains yang kekinian seperti satelit buatan, roket, teknologi pencitraan digital, nanoteknologi, bioteknologi, dan semikonduktor pada dasarnya berkembang berdasarkan aplikasi konsep matematika. Yang pertama yakni ada trigonometri, di mana trigonometri ini berkenaan dengan hubungan antara sudut dan sisi-sisi yang digunakan dalam sains untuk menentukan di mana lokasi suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya gempa bumi, planet, bintang, dan banyak lagi hal-hal yang kita tidak bisa ukur secara langsung. Yang kedua ada kalkulus. Kalkulus ini merupakan cabang dari matematika yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengukuran volume atau area dengan permukaan yang kompleks. Kalkulus digunakan dalam banyak bidang sains untuk menjawab persoalan yang tidak dapat diukur secara langsung. Selanjutnya yakni aplikasi matematika dalam fisika. Yang pertama yakni seperti yang dilakukan oleh Galileo dalam mengembangkan hukum lintasan peluru dan percepatan. Yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Newton dalam menerangkan hal-hal seperti gerakan dan gravitasi, aljabar dan geometri, mengembangkan cabang matematika yang kita kenal sebagai kalkulus. Selanjutnya, yakni aplikasi matematika dalam kimia. Yang pertama, yakni prinsip-prinsip bangun ruang yang diaplikasikan dalam kimia untuk memahami struktur serta dimensi molekul dan fisik kristal. Yang kedua, solusi terhadap keseimbangan larutan memerlukan aljabar, khususnya persamaan linier dan persamaan kuadrat. Yang ketiga, yakni untuk mengkaji yang lebih mendalam tentang teori ikatan kimia yang berasaskan mekanika kuantum, memerlukan matematika lanjut seperti halnya persamaan diferensial dan juga matriks. Selanjutnya, yakni aplikasi matematika dalam biologi. Yang pertama, yakni Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai dengan 1884. Beliau merupakan bapak genetika atau salah seorang yang mengaplikasikan metode statistika menggunakan notasi aljabar dan melakukan analisis kombinatorial terhadap data eksperimen dalam botani. Yang kedua, yakni model matematika digunakan juga dalam kajian pertumbuhan populasi mikroorganisme. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.